Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan materi kita, yaitu masih tentang jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah, tapi pada sesi kali ini adalah di awal kalimat yang diawali oleh kata kerja yang memerlukan dua objek. Pada sebelumnya, materi sebelumnya ada satu objek, tetapi ini adalah kata kerja yang memerlukan dua objek, dan dua objek tersebut bukanlah mubtada khobar. Contohnya apa? A'taitul faqira nuqudan. Saya telah memberikan orang miskin uang. Nah, di sini a'taitu karena a'taitul faqira nuqudan kalimat diawali oleh kata kerja, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Dan tu, ya, ini adalah tak mutaharikah, domir mutasil, ini adalah fa'ilnya, sebagai fa'ilnya. Kemudian mana maf'ul bihnya, yaitu al-faqira. Al-faqira ini adalah objek daripada pemberian tersebut, yaitu saya telah memberikan apa? Siapa? Memberikan kepada fakir, orang miskin tersebut. Diberikan apa? Yaitu nuqudan, ya, maf'ul bih yang kedua. Jadi a'ta adalah kata kerja yang memerlukan dua objek, ya. Dua objeknya a'taitul faqira nuqudan, maka fakirnya ada maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih isim yang dibaca nasab, ya, tandanya nasabnya adalah fathah, kemudian nuqudan maf'ul bih yang kedua. Dan tentunya kalimat ini juga a'taitu talibaini, ya, maf'ul bih yang musanna, tanda nasabnya adalah ya, tanda nasabnya adalah ya. Begitu juga dengan a'taitu sa'ilina nuqudan, saya telah memberikan kepada para pengemis itu uang, ya. Sa'ilina jamak mudzakkar salim dibaca nasab dengan ya juga, ya. Adapun kalau jamak muannats salim dibaca nasab dengan kasrah, misalnya a'taitu sa'ilati nuqudan. Nah, ini domirnya berupa domir mutasil, dan kalau domirnya fa'ilnya berupa domir mustatir, ya, tersembunyi, contohnya adalah a'til faqira nuqudan. Di sini artinya ada a'til faqira nuqudan, berilah orang fakir tersebut uang. Ya, pelakunya siapa di sini? Domir mustatir tersembunyi, tidak tampak. Ya, jadi a'ti adalah berilah, pelakunya adalah domir mustatir yang diperkirakan adalah kamu, laki-laki. Misalnya, ya Muhammad a'til faqira nuqudan, wahai Muhammad, berilah orang fakir tersebut uang. Ya, faqira adalah maf'ul bih yang pertama, nuqudan adalah maf'ul bih yang kedua, ya, fa'ilnya, pelakunya adalah tersembunyi, ya, maf'ul. Kemudian contoh yang lain juga sama dengan a'ti talibaini nuqudan, berilah dua orang mahasiswa itu uang, ya, a'ti sa'ilina nuqudan. Ya, di sini ada beberapa kata kerja yang menasabkan dua maf'ul bih. Yang keduanya asalnya bukan mubtada dan khobar. Contoh kata kerjanya yaitu a'ta yu'ti ati, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. A'ta yu'ti ati. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, a'taitul faqira nuqudan. Kemudian kata kerja yang kedua yaitu sa'ala yas'alu, ya, sa'ala yas'alu, sal is'al, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Salullahal afa, ya, mintalah pada Allah ampunan. Salu yang fa'ilnya siapa? Yaitu wawul jamaah, ini sebagai domir mutasil, ya, dan dia sebagai fa'ilnya wawul jamaah. Kemudian Allah, lafdzul jalalah maf'ul bihnya, al-afa maf'ul bih yang kedua. Jadi mintalah kepada Allah ampunan. Kemudian manaha yamnahu imnah, ya, memberi. Manahal mudiru tulaba mukafaatan, ya, mudir fa'ilnya, tulab maf'ul bih yang pertama, mukafaatan maf'ul bih yang kedua. Kemudian allama yu'allimu allim, ya, allama yu'allimu mengajarkan, ya. Allam tu taliba darsan, saya telah mengajarkan mahasiswa sebuah pelajaran. Ya, jadi allama yu'allimu, alim atau ini adalah kata kerja yang memerlukan dua objek. Kemudian mana ayam na'u imna, ya, mana atabibul maridha kalaman, ya. Tabib sebagai fa'ilnya, maridho maf'ul bih pertama, kalaman maf'ul bih kedua. Kata kerja yang lain yang memerlukan dua objek adalah, contohnya adalah kasa yaksu uksu, ya, kasautul faqira sauban.
tunya sebagai fa'ilnya, domir mutasilnya sebagai fa'ilnya, pelakunya dia mabni, ya. Kemudian faqira maf'ul bih pertama, sauban maf'ul bih yang kedua. Kemudian juga albasa yulbisu albis, ya, memberi memakaikan pakaian. Albasat tiflaha komison, sebagai fa'ilnya, tiflaha maf'ul bih pertama, komison maf'ul bih kedua. At'amtu, kemudian at'ama yut'imu at'im, memberi makan, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. At'amtul faqira khubzan, saya telah memberikan orang fakir roti. Ya, kemudian sama yusami sammi, sama itu ibnahu Zaidan, saya telah memberikan nama anaknya Zaid. Ya, namanya saya memberikan nama anaknya Zaid. Ini ada beberapa kata kerja yang memerlukan objek, tentunya di sana dua objek, ya. Tentunya di sana ada beberapa kata kerja yang memerlukan dua objek yang tidak disebutkan di sini. Kemudian sekarang adalah jumlah fi'liyah, tetapi kalimat jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il kata kerja memerlukan tiga objek. Ya, ini ada yang tiga objek. Contohnya adalah akhbar tutulabal mudarisa qadiman. Saya telah memberitahu mahasiswa bahwa guru itu datang. Jadi akhbar tutulabal mudarisa qadiman, saya memberitahu para mahasiswa guru itu datang. Ya, fa'ilnya akhbaro ini adalah kata kerja yang memerlukan tiga objek. Tiga objek. Ya, domir mutasil, ya, ini sebagai fa'ilnya dia mabni karena fa'il itu dibaca rofa, tapi karena ini domir termasuk yang isim yang dimabni. Kemudian atulaba maf'ul bih yang pertama, al-mudaris sama maf'ul bih yang ketiga dua, dan qadiman sebagai maf'ul bih yang ketiga. Ya. Contoh yang lain adalah akhbar tutulabal mudarisaini qadimaini. Ya, jadi saya telah memberikan tahu para mahasiswa bahwa dua orang guru itu datang. Nah, kemudian akhbar tutulaba, saya telah memberitahu kepada para mahasiswa al-mudarrisina qadimina, para guru-guru itu datang. Jadi tanda-tanda nasabnya, ya. Kemudian yang jamak mudzakkar salimnya akhbar tutulaba al-mudarrisati qadimatin. Ya, ini adalah tanda-tanda daripada maf'ul bih setiap isim, bahwa akhbaro ini adalah kata kerja yang memerlukan tiga objek. Dan di sana ada beberapa kata kerja yang menasabkan tiga maf'ul bih. Ya, contohnya adalah kata kerja ara yuri ari, memperlihatkan, ya. Sauri alian alkitaba mufidan, saya akan memperlihatkan kepada Ali kitab, ya, buku itu bermanfaat, ya. Saya akan memperlihatkan Ali bahwa buku itu bermanfaat. Alian, ya, sauri fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, ya, perkiraannya adalah saya, ya, sauri dhamir mustatir. Kemudian alian sebagai maf'ul bihnya yang pertama, alkitabah maf'ul bih yang kedua, dan mufidan maf'ul bih yang ketiga. Kemudian a'lama yu'limu a'lim, memberitahukan, ya. A'lam tu ra'isa dzulma wa khiman, saya telah memberitahukan kepada presiden bahwa kezaliman itu berbahaya, ya. A'lam tu ra'isa adzulma wa khiman, a'lam tu fa'ilnya domir mutasil atau mutaharika, ar-ra'isa sebagai maf'ul bih pertama, dzulma maf'ul bih kedua, wa khiman maf'ul bih ketiga. Kemudian nabba'a yunabbi'u nabbi atau anba'a yunbi'u anbi, ini adalah saya memberikan kabar, telah memberikan kabar. Naba'tuhum al-kibro mamkutan, ya, naba'tuhum saya telah memberitahukan mereka bahwa al-kibro mamkutan, bahwa kesombongan itu tercela. Naba'tu tunya sebagai domir mutasil sebagai fa'ilnya, humnya maf'ul bih karena hum adalah domir maka dia mabni, ya, tidak berubah harokatnya. Naba'tuhum, hum sebagai domir mutasil yang menjadi maf'ul bih pertama, al-kibro maf'ul bih yang kedua, mamkutan maf'ul bih yang ketiga. Kemudian akhbaro yukhbiru akhbir, ya, memberikan kabar. Akhbar tukal waziro qadiman, saya telah memberitahu kamu bahwa menteri itu datang, ya. Akhbar tuka waziro qadiman,
akhbartuka, ya, tu-nya domir mutasil sebagai fa'ilnya, ka-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih yang pertama, waziro maf'ul bih yang kedua, qadiman maf'ul bih yang ketiga. Ini adalah beberapa kata yang memerlukan 3 objek, dan di sana tentunya ada beberapa kata lagi yang tidak disebutkan di sini. Kita akan bahas tentang fa'il berupa isim nakirah dan ma'rifat. Kita ketahui bahwa fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, ya. Dan di sana kita telah mempelajari tentang isim nakirah dan ma'rifat. Sekarang bagaimana isim nakirah dan ma'rifat ini ketika menjadi fa'ilnya. Contoh kalimatnya adalah yang fa'ilnya berupa nakirah, ya. Nama mudarisun ala sariri. Fa'ilnya siapa ini? Ya, telah tidur seorang guru di atas ranjang. Ya, pelakunya siapa yang tidur? Yaitu mudarisun. Mudarisun sebagai fa'ilnya. Dia dibaca rofa, yaitu dengan domah. Nah, itu mudarisun nakiroh karena adalah tidak dilekati oleh al. Jadi isim yang lebih jelasnya bahwa nakirah itu isim yang tidak dilekati oleh al. Ini mudarisun. Nah, ini sebagai fa'il nakiroh. Kemudian nama mudarisu ala sariri. Al-mudaris, ya, isim yang dimarifatkan sebagai dengan al, yaitu al-mudaris sebagai fa'ilnya. Kemudian isim alam sebagai fa'ilnya, nama Zaidun ala sari, Zaid tidur di atas kasur ranjang. Zaidun isim alam, tanda dibaca rofa. Kemudian pelakunya adalah domir. Domir nimtu ala sariri, saya telah tidur di atas ranjang. Domir ini termasuk isim mabni, ya, jadi dia tetap harokatnya dengan domah. Ini mabniun ala domi, yaitu mabni dimabnikan dengan domah karena dia termasuk isim mabni, bukan isim yang berubah akhirnya. Begitu juga dengan isim isyarah, pelakunya adalah berupa isim isyarah. Nama dalikal mudarisu ala sariri. Nah, nama telah tidur guru itu di atas ranjang kasur. Kemudian pelakunya adalah isim isyarah, dalika. Isim isyarah termasuk isim yang mabni, tidak berubah akhirnya. Ya, isim isyarah yang berubah akhirnya hanya yang 2, yaitu hadani atau danika, hadani atau danika atau hatani dan tanika, ya, yang menunjukkan 2, yang musanna. Kemudian al-mudarisu, mudaris ini bukan pelakunya, dia adalah badal. Badal adalah isim yang mengikuti isim yang sebelumnya, baik dari segi harokatnya maupun kedudukannya. Contohnya dalikal mudarisu. Mudarisu dalika seharusnya dibaca rofa, tetapi dia mabni, maka dia tidak berubah harokatnya. Dan tentunya al-mudarisu sebagai badal, isim yang mengikuti hukum sebelumnya itu, karena yang sebelumnya dibaca rofa, domah, maka badalnya pun menjadi domah juga. Kemudian fa'ilnya berupa isim mausul. Isim mausul contohnya adalah nama ladzi fil baiti ala sariri, telah tidur orang yang ada di rumah di atas ranjang. Alladzi ini isim mausul. Alladzi termasuk isim mabni, ya, bukan mu'rab. Jadi tetap harokatnya, kecuali yang musanna, yang aladani atau alatani itu baru mu'rab. Nama alladzi fil baiti ala sariri, telah tidur orang yang di rumah di atas ranjang. Begitu juga dengan nama man fil baiti ala sariri. Man ini siapa telah tidur, orang siapa saja, ya. Nama man fil baiti. Man ini adalah isim mausul untuk untuk yang berakal, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Jadi bisa dikatakan mufrad, telah tidur orang yang ada di rumah di atas ranjang, atau telah tidur siapa saja yang ada di rumah di atas ranjang. Kemudian pelakunya berupa isim yang diidhofakan kepada ma'rifat. Contohnya apa? Nama mudarisul lugatil arabiyati. Nama mudarisul lugatil al-sariri, telah tidur guru bahasa di atas ranjang. Mudarisu sebagai mudhof, ya, mudhof. Kemudian al-lugati mudhof ilaihnya. Nama mudarisu sebagai fa'ilnya, ya, karena diidhofakan kepada isim ma'rifat.
Sekarang domir sebagai fa'il. Kita akan mulai belajar domir sebagai fa'il. Sebelumnya fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Dibaca rofa tentunya memiliki tanda-tanda rofa. Apabila dia adalah isim yang mu'rab yang berubah akhirnya. Dan domir itu dibagi menjadi dua, yaitu munfasil dan mutasil. Munfasil itu domir yang terpisah. Domir yang terpisah, dan kita bisa membuat satu kalimat dengan dimulai dengan domir munfasil tersebut. Contohnya adalah domir munfasil adalah huwa, hiya, anta, ana, dan lain sebagainya. Contohnya, saya seorang mahasiswa, ana tolibun. Nah, ini jadi kita bisa memulai suatu kalimat dengan domir munfasil. Berbeda dengan domir mutasil. Kita tidak bisa membuat kalimat dimulai dengan domir mutasil ini. Contoh, dan domir mutasil dibagi menjadi dua, yaitu domir yang baris, yang tampak, dan yang mustatir, yang tidak tampak. Contoh yang domir mutasil yang baris yang tampak adalah fa'ilnya berupa alif tasniyah, ya, alif tasniyah. Contoh alif tasniyah karena dia domir dan domir itu termasuk isim yang mabni, maka dia tidak tertampak tanda rofaknya. Ya. Contohnya adalah dalam fi'il madhi, nama telah tidur. Siapa yang tidur? Pelakunya. Siapa yang tidur? Nah, pelakunya dua orang di sini, alif tasniyah. Nama fa'ilnya adalah alif tasniyah, ya, alif tasniyah nama. Kemudian ya namani, begitu juga dengan namata, alif tasniyah pelakunya, dua orang perempuan telah tidur. Ya namani, dua orang laki-laki telah tidur, atau tanamani, kalian berdua telah tidur. Dan nama fi'il amr, tidurlah kalian berdua. Ya, ini pelakunya yang tidur adalah dua orang, alif tasniyah. Begitu juga dengan wawul jamaah. Wawul jamaah ini adalah jama', lebih daripada dua. Namu, mereka telah tidur dalam fi'il madinya. Kemudian fi'il mudhari'nya ya namuna atau tanamuna. Pelakunya siapa? Wawul jamaah. Kemudian domir mutasil baris, yaitu wawul jamaah. Begitu juga namu, tidurlah kalian. Dan nun niswah dalam fi'il madi nimna. Mereka perempuan telah tidur, jamak untuk perempuan, ya. Mereka perempuan telah tidur, nimna. Pelakunya siapa sini yang tidur? Yaitu nun niswah. Wa nun niswah adalah domir mutasil fa'il sebagai fa'ilnya. Ya namna, begitu fi'il mudhari', ya namna atau tanamna, kalian telah tidur. Namna, tidurlah kalian. Ya, perintah. Pelakunya siapa yang disuruh tidur? Yaitu perempuan, ya. Nun niswah adalah domir mutasil fa'il, ya, mabni dia. Kemudian ya mukhatabah hanya ada pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Tanamina, kamu perempuan sedang tidur. Pelakunya siapa? Dan pelakunya wa fa'ilnya adalah ya mukhatabah. Nami, tidurlah kamu perempuan. Pelakunya siapa sini yang tidur? Ya nami, yaitu ya mukhatabah, fa'il domir mutasil ya mukhatabah. Kemudian nafa'il ini pelaku hanya ada pada fi'il madi. Fi'il madi nimna, kami telah tidur. Nimna fi'il madi, fa'ilnya adalah na fa'il. Begitu juga pada ta mutaharikah. Fa'ilnya adalah ta mutaharikah, yaitu hanya pada fi'il madi, yaitu nimtu, saya telah tidur. Ya, nimta, kamu telah tidur. Nimti, kamu perempuan telah tidur. Nimtuma, nimtunna. Pelakunya ta. Fa'il ta adalah ta mutaharikah fa'il sebagai fa'ilnya. Ti ta mutaharikah fa'il, ya, sebagai fa'ilnya. Dan adapun domir mutasil yang mustatir, pelakunya adalah tersembunyi, yaitu pada domir munfasil, yaitu huwa, hiya, anta, ana, nahnu, ya. Ketika digabungkan dengan fi'il madhi, maka nama telah tidur, pelakunya siapa? Tidak diketahui, ya, tidak diketahui, tidak tampak tandanya huwa, ya. Maka pelakunya adalah domir mustatir yang diperkirakan adalah dia, laki-laki atau huwa. Begitu juga perempuan, namat, pelakunya siapa? Fa'il domir mustatir, ya, domir mustatir yang diperkirakan adalah hiya. Ini apabila fa'ilnya bukan berupa isim dohir. Tetapi kalau setelah kata kerja nama ada isim dohirnya, misalnya nama Muhammadun, maka pelakunya bukan domir mustatir, tetapi isim dohir tersebut Muhammad sebagai fa'ilnya, atau nama Tolibani, ya, Tolibani ini sebagai fa'ilnya. Ya. Begitu juga dengan fi'il mudhari', ya namu, tanamu, ya. Kemudian pelakunya siapa? Domir mustatir yang diperkirakan adalah huwa atau hiya. Sedangkan tanamu dan tanamu, kamu laki-laki tidur, anamu, saya tidur, nanamu, kami tidur, ini adalah pelakunya adalah wajib, yaitu kamu laki-laki dan saya laki-laki dan kami laki-laki. Dan tanamu, kamu laki-laki,
saya laki dan perempuan, saya tidur, nanamu kami tidur. Ya, dan fi'il amr hanya pada nam. Nam tidurlah, pelakunya siapa? Yaitu anta, dhamir mustatir. Nah, ini dhamir mustatir yang menjadi fa'il daripada pelaku daripada suatu kalimat. Kita akan membahas tentang dhamir sebagai maf'ul bih, ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Contohnya adalah maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab, ya, tetapi karena dhamir, ketika maf'ul dhamir termasuk isim yang mabni, maka ia tidak berubah akhirnya. Ya, kalau bukan dhamir bukan termasuk yang mu'rab yang berubah akhirnya, tetapi dia mabni, tidak berubah akhirnya. Contohnya adalah huwa nasartuhu, ya, nasartuhu saya telah menolongnya. Nasartuhu saya telah menolongnya. Ya, failnya siapa di sini? Failnya berupa dhamir tak mutaharikah, ya, tak mutaharikah. Kemudian hu-nya adalah sebagai maf'ul bih. Ya, ini adalah dhamir yang kedudukannya sebagai dhamir mutasil. Begitu juga dengan nasartuhuma, nasartuhum, nasartuha, saya telah menolongnya perempuan, nasartuhunna, saya telah menolong mereka perempuan. Ya, kemudian yang mukhatabnya yang diajak berbicara, ya, kata ganti kedua, nasartuka, ya, saya telah menolong kamu. Ka-nya ini adalah dhamir mutasil yang kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Kemudian nasartukuma, saya telah menolong kalian berdua. Nasartukum, saya telah menolong kalian. Nasartuki, saya telah menolong kamu perempuan. Nasartukuma, nasartukunna. Kemudian ana nasartani, misalnya ana nasartani, ana nasartani, kamu telah menolong saya. Ingat, kamunya sebagai fa'ilnya, tak mutaharika sebagai fa'ilnya. Ini nunnya ini nun ibqoyah, ya, jadi terus kemudian ya ini ya mutakalim. Jadi ketika ya mutakalim menjadi objek, maka dia harus menggunakan bantuan nun ibqoyah ini. Jadi nasartani, kamu telah menolong saya. Nasartana, kamu telah menolong kita. Kamu telah menolong kami. Kamu telah menolong kami. Ya. Ini apabila dhamir sebagai maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bih kalau berupa dhamir dia mabni. Menjadi mabni, yaitu tidak berubah akhirnya. Kemudian sekarang adalah tatbik, praktek. Buatlah seperti contoh yang mana dhamir pertama berkedudukan sebagai fa'il dan dhamir kedua sebagai maf'ul bih. Contohnya pada kalimat al-mithal arafa, kemudian di dalam kurung itu ada anta dan ana. Yang anta kita jadikan fa'il dan ana dijadikan maf'ul bihnya. Dhamir anta dijadikan fa'il, dhamir ana dijadikan sebagai maf'ul bihnya, sehingga menjadi araftani. Ya, arafa mengetahui. Kemudian fa'ilnya siapa? Maka anta ini kita jadikan fa'ilnya dan ana sebagai maf'ul bihnya. Sehingga kalimat menjadi araftani, kamu mengenalku. Silakan untuk kalimat arafa antahia, ya, dikerjakan ini. Untuk sebagai latihan, anta sebagai fa'ilnya, hiya sebagai maf'ul bihnya. Kemudian arafa hum sebagai fa'ilnya, anti sebagai maf'ul bihnya. Yashkuru, antum fa'ilnya, ana maf'ul bihnya. Arsala, ana sebagai fa'ilnya, hiya sebagai maf'ul bihnya. Kemudian darrosa sebagai hiya sebagai fa'ilnya, antuna sebagai maf'ul bihnya. Yursilu, anti fa'ilnya, hum maf'ul bihnya. Yudarisu, hunna fa'ilnya, antum maf'ul bihnya. Hum fa'ilnya, antum maf'ul bihnya. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.